Masih dari Head Nodders April 1941, Koran The Lokomotif September 1927, Sajarah Surahadi Manggalan 624 135, Pakem Soro Silapati, Cokro Hadiwikromo, The Mouth of Kapitan Tek, J. de Graaf, Hit Verhel Ratu Kalinyamat, karya R.A. Sukahar. Maaf sebelumnya apabila terdapat perbedaan dari rangkuman berita dan referensi manuskrip itu, kami menyimpulkan sebagai berikut. Adipati pertama Semarang adalah Pangeran Pandanaran, putra dari Pangeran Madyo Pandan. Maaf bila ada yang menyebut Made Pandan. Putra sulung dari Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran Adipati Sepuh atau Sultan Syah Alam Akbar Sirullah II, putra dari Sultan Patah, ia Sultan Syah Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Ayyuddin Hamid Khan. Yang dimaksud Pangeran Sabrang Lor di sini bukan karena menyerang Portugis yang di Malaka, namun adalah karena ia berada di Jepara sebelumnya, yang diteruskan oleh keponakannya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat inilah yang menyerang Portugis di Malaka, bukan Pangeran Sirullah II. Nah, sebutan Pangeran Sabrang Lor adalah karena antara Demak, Kudus hingga Jepara ini dulu terpisahkan oleh Selat Muria, sedangkan Demak di sebelah selatan dan Jepara di sebelah utara. Di tengah-tengah adalah Selat Muria. Sultan Syah Alam Akbar Sirullah II, yang orang lebih mengenal nama kecil beliau Pangeran Adipati Unus atau Fathi Yunus. Ketika Fathi Yunus meninggal, putranya Pangeran Madyo Pandan menolak menggantikan ayahnya, atau hipotesanya adalah karena usia yang masih muda dan dianggap belum mumpuni untuk memegang tampuk kekuasaan di Demak Bintoro. Dan oleh karena itu tahta diserahkan kepada adik mendiang Sultan Sirullah II, yaitu Raden Trenggono. Dalam Pakem Sajarah dijelaskan bahwa Pangeran Adipati Sepuh ini berbesanan dengan saudara lain ibu, yaitu Raden Kenduruan. Raden Kenduruan dari ibu Raden Ayu Kirana, putri Adipati Randusomo. Pernikahan Pangeran Madyo Pandan dengan Putri Kenduruan, mereka sama-sama cucu dari Sultan Patah ini. Mereka diberi kekuasaan atas tanah Semarang yang saat itu masih terdapat pulau-pulau kecil di sepanjang pantai. Pangeran Madyo Pandan dan Putri Kenduruan ini tidak berkecil hati. Dia membabat alas untuk membangun sebuah pondok atau padepokan di Pulau Tirang, Semarang, yang semakin hari semakin ramai hingga membentuk pemukiman yang ramai, perdagangan yang ramai, pendangkalan Selat Muria, diiringi juga bibir pantai Semarang yang kemudian banyak membentuk daratan baru. Dari pernikahan beliau ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Kanjeng Pangeran Pandanaran. Sere, lah, caranya Semarang itu wet asem arang-arang. Bisa juga begitu, Den. Nah, kalau asem kecut gula legi apa yo? Apa ya? Nyerawas apa le? Asem kecut gula legi ku mayo ngentut lelo marani. Nah, di masa Kanjeng Pangeran Pandanaran atau Pandanharang, Semarang telah ramai pemukiman. Para pedagang dari manca
sebagian lebih memilih untuk bermukim di Semarang. Hingga di kemudian hari, Kanjeng Pangeran Pandanaran berhasil meredam pemberontakan Lontang Semarang yang memberontak kepada Demak Bintoro, balas dendam Lontang Semarang atas kematian gurunya Syekh Lemah Abang. Ketika Semarang telah layak menjadi sebuah kadipaten, Pangeran Kiai Pandanaran mendapat izin dari pamannya Sultan Demak. Atas pertimbangan pula Raden Joko Tingkir dan Sunan Kalijaga, beliau dinobatkan sebagai Adipati pertama Semarang, yaitu pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 954 Hijriah. Beliau membangun kadipaten di Kampung Bubaan, tepatnya yang dulu masa Belanda, sebagai gedung Dewan Pertahanan. Beliau memerintah hingga 27 tahun, yaitu pada tahun 1575 Masehi beliau meninggal. Awalnya beliau dimakamkan di Kadipaten, namun kemudian dipindahkan di Bukit Pakis Aji Tinjomoyo dekat Berkota sebagai Adipati pertama hingga masa Sultan Pajang Sultan Hadiwijoyo. Sekali lagi ya. Oke, siap. Kalau rentut sirdai, sirtut wandai, apa ayo? Wah, sepertinya bahasa Inggris ya, Lek. Ini kok bulat apa ya? Ya wes, nyerah lagi. Apa Lek? Hahaha, 2 kali kalah ya. Dengerin, jaran ngentut, kusir sing nampani, kusir ngentut, tuan-tuan sing nampani. Oke.